Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atim sayhata hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Juga pentingnya kita bermulazamah dalam at-taqwa itu di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Di masjid kita takwa, di majelis taklim kita takwa, di rumah juga takwa, di masjid dan di pasar juga takwa. Nah, seandainya kita tergoda setan, kemudian kita berbuat suatu keburukan, maka Nabi bersabda, wa adbil sayhata hasanata tampuha, dan ikutilah perbuatan burukmu, maksiatmu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena itu akan dapat menutupi perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, bapak ibumu, anak istrimu, saudara tetanggamu dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan perilaku, dengan ucapan-ucapan yang dapat menimbulkan manfaat dan tidak menimbulkan maksud. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salah satu perkara yang mungkin kita masih perlu belajar adalah dalam hal menerima Allah dan qadarnya Allah. Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, zat yang maha tahu dan maha bijaksana, mampu menetapkan qada dan qadarnya sesuai dengan kemaslahatannya. Namun kadang kita manusia yang sedikit banyak masih terpengaruh oleh hawa nafsu. Kadang-kadang mempunyai persepsi sudut pandang yang beda dengan orang lain, utamanya ketika kita menerima kodok dan modal yang menurut kita itu tidak baik atau akan menekan satu kemaslahatan. Maka dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi pentingnya kita belajar ridho pada semua takdir-takdirnya Allah kepada kita.
baik takdir yang menyenangkan atau takdir yang menyedihkan, sehingga dengan kita beriman maka kita insya Allah akan semakin mendapat petunjuk dari Allah. Jadi yang pertama kita pahami bahwa Allah zat yang maha bijaksana menetapkan semua perkara dengan kemaslahatan. Yang pertama, iman kepada takdir. Ketika malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, kemudian bertanya kepada Nabi tentang beberapa perkara. Yang pertama bertanya tentang Islam, terus dijawab dengan rukun Islam. Yang kedua bertanya dengan iman, dan kemudian dijawab dengan rukun iman. Nabi menjawab al-iman. Yang namanya iman itu antu'minu billahi, bahwa engkau percaya beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha bijaksana dan maha segala-galanya. Wa malaikatihi, dan juga percaya dengan adanya malaikat. Malaikat itu ada dan diciptakan dari nur atau cahaya. Wa kutubihi, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wa rusulihi, dan juga beriman dengan rasul-rasulnya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, dan sebagainya, sampai pada Nabi Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan adanya hari akhir. Hari kiamat itu ada meskipun belum terjadi. Hari kiamat akan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Yang terakhir, waktu minum bi qadari, dan beriman dengan qadarnya Allah, dengan ketetapan Allah Ta'ala, khairihi wa sarihi, baik itu ketetapan yang baik, yang enak, yang membahagiakan, maupun ketetapan yang kurang enak, yang kadang menyedihkan. Kalau kita ditakdir yang enak itu, mungkin setiap orang akan bisa menerimanya dengan lega-lega. Ditakdirkan badannya sehat, uangnya banyak, kira-kira bisa nerima nggak Bapak Ibu? Gampang Tapi kalau pas ditakdirkan yang tidak enak, wes awake loro ora di duit, ditakdir utang. Itu kan menyedihkan, yang kadang-kadang jadi masalah. Tapi lagi itu semuanya ditetapkan dengan kealiman dan kehakiman Allah. Yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau ada pakaian kotor itu sebaiknya dipakai terus atau perlu dicuci dan disetrika. Yes. Kalau perlu dicuci ya harus dicuci, diucek-ucek ya. Kalau zaman dulu koplek-koplek, disikat dan sebagainya. Biar bersih, terus dijemur di tempat yang panas, terus kemudian disetrika dengan setrika yang panas. Lah dengan dicuci maka akan menjadi bersih, disetrika akan menjadi rapi, sehingga jadi pakaian yang rapi dan bersih. Dan demikian juga hati kita, yang sedikit banyak ada dosa dan dosa. Kalau tidak ada takdir-takdir yang tidak baik, nggak akan bisa menghilangkan dosa kita. Nggak ada yang kemudian menghilangkan kerak-kerak dalam hati kita. Maka sebagai tadi kita mencuci pakaian,
kadang-kadang Allah juga mencuci hati-hati kita yang kotor dengan berbagai macam musibah-musibah supaya hati kita menjadi bersih. Ya, makanya ketika kita menerima musibah, sedang dicuci, sedang dijemur, sedang ya harus kita bersabar. Terus kemudian musibah adalah justru tanda cintanya Allah kepada hambanya, bukan tanda benci tapi tanda cinta. Loh, kok bisa begitu? Bagaimana? Yang mungkin pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau ada namanya tender pekerjaan, ya, ada satu kantor mengadakan tender pekerjaan dengan jumlah nilai 5 miliar. Yang ikut tender umpamanya 10 perusahaan. Yang menang berapa? Yang menang ya 1. Yang 9 nggak dapat tender, nggak dapat uang, nggak dapat pekerjaan. Ya. Nah, terus kemudian perusahaan yang menang itu adalah perusahaan yang dipilih, yang dicocoki. Yang tidak dikasih tender berarti tidak dicocoki. Ya. Sehingga kita juga begitu. Contohnya bab masalah sakit seperti Nabi Ayub diberi sakit 18 tahun berupa korek atau luka-luka seluruh tubuhnya, ya. Gak ada yang tersakit kecuali lidah dan matanya, semuanya kena sakit. Dan Nabi bersabda bahwa idhamul jazai ma'idhamul bala, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Jadi kalau musibahnya besar berarti pahalanya yang besar. Atau kalau kita contohkan tadi, tendernya adalah tender yang besar, bukan tender yang kecil. Maka perusahaan yang dipilih sekali lagi itu adalah perusahaan yang dicintai. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, idhamul jazai ma'am idhamil bala, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian musibah. Semakin besar musibahnya, semakin besar pahalanya kalau sabar, ya. Dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Jadi kita harus yakin bahwa ketika kita diberi ujian musibah, Allah sudah menyiapkan kekuatan dan kesabaran kita. Lah, kok ada yang nggak sabar berarti nggak bisa mempotensikan. Maka pentingnya belajar mempotensikan potensi yang diberikan Allah kepada kita. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, jika Allah cinta kepada sesuatu, ibtalahum, kemudian Allah menguji kepada mereka. Jadi justru yang diberi ujian itu yang dicintai Allah. Yang tidak diberi ujian, contohnya Fir'aun. Fir'aun itu diberi kenikmatan yang banyak, harta benda, kekuasaan dan lain sebagainya, tapi nggak pernah sakit, nggak pernah kena musibah, ya. Secara dohir ya oke toh pena, tapi secara hakikat nggak pena, ya. Terus ketika diuji, paman rohnya panorindo, maka barang siapa yang ridho kepada ujian Allah, maka Allah mendapatkan ridho atau memberikan ridho kepada kita. Paman sakitlah kalau sungguh, dan sebaliknya barang siapa yang dia murka, dia marah, kok diberi ujian bertubi-tubi berbilang-bilang, ujian A, kemudian dikasih ujian B, C, dan seterusnya.
sehingga dia kemudian murka kepada Allah. Ya. Allah tidak adil. Saya orang itu kok dikasih sakitnya orang kaya. Mosok wong mahat kok lorone bangsane sing gede-gede kuwi. Loro ginjal, loro jantung, loro paru-paru angin. Orang ini loro masuk angin kok wae. Itu kan mau kita, ya. Nah, kalau kita tidak ridho atau marah, Allah juga marah. Allah juga marah kepada kita. Nah, supaya kita ridho, kita sabar kepada semua apa yang kita, kita yang pertama harus husnuzon. Ya. Berbaik sangka kepada Allah, bahwa lagi Allah menguji kita karena sayang kepada kita. Yang kedua, kita sekali harus yakin kita itu akan diberi derajat yang lebih tinggi, akan diberi ilmu yang lebih banyak. Ya. Dan Allah sudah berfirman, innama ba'dal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Yang berikutnya, kita harus memahami bahwa justru ujian-ujian itu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Ya, jadi dengan demikian insya Allah nanti kita akan bisa sabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, Mayuridillahu fi khairan yusab min. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengannya menjadi orang yang baik, maka Allah timpakan berbagai macam musibah. Contoh ini, orang pintar itu kan timbulnya setelah diuji. Ada seorang guru punya murid 30 orang. Terus Pak Guru ingin tahu siapa yang paling pintar, siapa yang paling bodoh. Terus diadakan namanya ujian, ulangan. Ya. Kemudian ada yang nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Pak Guru buat suatu standar, siapapun orangnya muridnya, kalau nilainya 1 sampai dengan 6 itu namanya anak yang bodoh, nggak naik kelas karena nilainya tidak KKM. Ya, ya nilainya 7, 8, 9 itu adalah yang naik kelas. Dan demikian juga kalau kita itu diberi ujian, terus kemudian lulus, maka kita akan naik tingkat dari kelas 3 jadi kelas 4 dan seterusnya. Ya. Kita harus berusaha untuk memahami dengan baik dan benar. Musibah itu akan menjadikan kita lebih baik. Contohnya, kalau kita pas diberi musibah kemudian diberi kesabaran, seperti Nabi Ayub diuji 18 tahun sakit tapi nggak pernah mengeluh. Ya. Kita sakit 1 pekan kira-kira kalau boten Pak Bu. Loro sepekan kira-kira kalau boten. Sing panas, sing rapena, ngomong rapena, dan sebagainya. Sing tenang, semacam. Kita harus berhusnuzon. Yang kedua ada ilmu. Ya, saya Bapak Ibu kalau pas ada masalah. Terus saya itu kemudian ada ilmu baru, ya. Contoh, ya, sekarang saya mau membuat video yang ngedit sudah merasa repot, terpaksa ngedit sendiri, ngupload sendiri jadi bisa. Sebenarnya akon toh, ya. Perintah sekarang harus kerja sendiri juga begitu, ya. Nah, makanya kita semuanya harus berusaha begitu. Nggak pernah punya keluarga yang sakit di rumah sakit. Pas ada sakit, yang pertama bingung caranya piye.
boleh apa, gitu. Kemudian ketika dia lakukan ya jadi tahu, gitu. Makanya kita semuanya harus berhusnuzon kepada Allah Taala bahwa musibah-musibah yang diberikan kepada kita itu untuk meningkatkan derajat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh. Terus kemudian semua musibah terjadi karena izinnya Allah Ta'ala. Di dalam surat At-Taghabun surat yang ke-64 ayat yang ke-11 itu Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin." Tidaklah menimpa suatu musibah illa biidznillah, kecuali dengan izinnya Allah. Kemudian sebagian keterangan menjelaskan makna izinnya Allah itu ada 3. Yang pertama biiradatillah, dengan kehendak Allah, memang sudah dikehendaki Allah. Lah Allah kalau menghendaki tinggal mengatakan kun fayakun, ya. Idza amta'an sa'in ila ayakula kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun jadi maka jadilah. Saya ada beberapa pengalaman Bapak Ibu, saya punya jamaah yang sakit itu yang kakung, Mbak Kakung sakit, yang rawat yang Mbak Putri. Suatu saat saya dapat kabar adanya lelangsan nyandai yang situ siapa? Yang takut. Sampai saya mengeluarkan itu pakainya Allahumma fir lahu. Ya, bukan tapi pakai dulu. Terus saya dengar dari pembawa acara almarhumah. Loh, almarhumah dong. Loh, bukannya yang kakak enggak. Yang situ tuh yang putri. Yang nunggu wong loro sing sedo sing loro dereng sedo. Itu terjadi, ya. 2 orang naik sepeda, satunya disambar petir, satunya enggak. Memang jalannya sudah begitu. Ya. Ada ibu naik bis bawa anaknya. Terjadi tabrakan, ibunya mati, anaknya enggak mati, padahal kan lebih lemah, tapi tidak mati. Memang alasan seperti itu. Ya. Oleh karena itu. Yang kedua, bi amrillah, dengan perintah Allah. Allah mampu merintahkan pada siapapun untuk menimbulkan namanya musibah. Kemarin tuh ya, di Tegal, di Guci, ada bis yang berziarah, terus parkir ada merek dihantam Pak, katanya teman saya. Terus di depan karena masih ada penumpang, ada anak itu ngangkat hantamnya, yang lontor. Lalu kata hantamnya diangkat oleh seorang bulanan bocah lontor, kemudian masuk jurang. Yang wafat 2 berapa? Jadi anak itu memang diperintah untuk jadi penyebab kecelakaan. Atau ada makhluk-makhluk kecil namanya COVID-19 yang membinasakan jutaan orang yang mereka sama yang merintah Allah. Ya, nanti Allah akan menghendaki siapapun bisa dijadikan sebagai sarana. Yang ketiga, bi hikmatillah, dengan hikmahnya Allah. Bahwa musibah itu akan terjadi kalau akan mengenang hal-hal yang positif. Contohnya begini, orang itu kalau tidak sakit tidak pernah bisa merasakan nikmatnya sehat. Dalam pepatah Arab dikatakan asikatu tajun nikmat. Kesehatan itu mahkotanya nikmat. Lah yaktiku ilmu sayangnya tidak tahu bahwa satu mahkota kecuali orang yang sakit.
Kalau pas sakit baru tahu nikmatnya sehat. Ya. Wah, esok lah dikit rasanya lah enak. Yang penting kan sehat. Sehat lanjut tadi ngomong. Terus ada Allah mau dikasih sakit, greges dikasih uang tuku bakso rasane pahit. Tuku soto rasane pahit, tuku jeruk rasane sampai memang ingatnya pahit. Ya. Baru tahu nikmatnya sehat. Ya. Dengan kita mengenai ayat ini, terus kita berusaha untuk iman kepada Allah. Wa mayyu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah akan kasihkan petunjuk dalam hatinya sehingga bisa menerima apa yang diterangkan pada dirinya. Terus bisa ngelenggono olah yo dekui langit mergone aku ndek ora impang dilengke ora alhamdulillah. Olah yo aku paling loro ndek ben aku pas ra tau nang omah atau nang masjid iki loro nang masjid alhamdulillah. Maaf ya. Saya punya jamaah di suatu daerah sana. Yaitu ketika muda isen-isennya cuma mau ahli maksiat. Suatu saat dia kena musibah buta. Setelah buta nggak bisa maksiat. Sekarang jadi sedap di masjid, jadi muadzin masjid, sholat di masjid, ngaji di masjid gara-gara apa? Buta. Seandainya nggak buta, orang sadar. Makanya kita harus memahami tadi. Kemudian Wallahu Nabi dan Allah itu zat yang maha dengan segala sesuatu. Biji-biji emas itu supaya menjadi perhiasan yang berharga harus dibakar dengan api, dipukul dengan pukul, dibentuk dengan berbagai macam alat supaya jadi perhiasan yang mahal. Seharian dibiarkan itu akan jadi temannya lumpur nggak berada. Demikian juga manusia supaya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berbaik, maka perlu dibakar di tempat dengan berbagai macam ujian. Lagi ketika kita diberi ujian, maka kita harus bersabar, harus berkorban kepada Allah. Jangan sampai kita banyak mengeluh, apalagi mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk Allah. Terus kemudian apa yang tidak kita sukai boleh jadi itu ada kebaikan untuk kita. Di dalam surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 216, meskipun ini adalah berhubungan dengan perang, tapi dapat digunakan untuk umumnya. Kutiba alaikum kita ditetapkan kepada kamu berperang, bahwa turulakum dan itu hal yang kamu tidak suka. Wasa antakrohu rehan dan boleh jadi apa-apa yang kamu tidak suka, bahwa penolong dan itu akan jadi kebaikan buat kamu. Wasa antakrohu dan sebaliknya boleh jadi apa-apa yang bahwa persalulakum itu akan menimbulkan kurang pada kamu. Jadi demikian juga ketika kita sakit atau jualan tidak laku, boleh kita tidak suka, turun beresokan topik dan tidak suka. Tapi itu ada kebaikan buat kamu.
Nah, kamu kemarin laris, ya menang 2 hari. Atau nanti kamu nggak laris tapi orang gantikan saja jawab yang lainnya, ya. Dan boleh jadi apa yang kita suka justru akan menjadikan hal yang tidak baik untuk kita. Hanya sudut pandang kita yang mungkin tidak cocok dengan kehendak Allah itu harus kita ubah supaya bisa dengan apa yang dikehendaki Allah. Allah pun zat yang maha alim. Sedangkan orang atau yang tidak punya kehendak dengan kita menerima apa-apa yang telah diterapkan kepada kita, kemudian Allah akan memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah dan melakukan di bulan akhir atau di akhirat. Demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Mari dengan doa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.